Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat GIS dimanapun Anda berada. Video ini adalah vlog GIS perdana di channel Literasi Spasial. Pada vlog GIS kali ini saya akan sharing terkait tampilan antar muka dari ArcMap. Seperti yang telah kita ketahui bersama, ArcGIS merupakan aplikasi mapping yang paling banyak dipakai mulai dari kalangan akademisi, praktisi GIS hingga dunia bisnis ya. Kita buka dulu aplikasinya. Bagi yang baru pertama kali memakai ArcMap, beginilah tampilan default di awalnya. Nah, pada ArcMap ada bagian-bagian penting yang kalian harus atau teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah menu-menu yang ada di sini. Ada file, edit, view, bookmark, insert, selection, gap processing, customize, windows, dan help. Menu-menu ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan atau proses mapping yang kalian lakukan. Kemudian yang kedua ada toolbar. Toolbar di sini itu memiliki fungsi masing-masing. Ada, saya berikan contoh misalnya kayak toolbar georeferencing. Di sini, nah toolbar georeferencing itu berfungsi untuk ketika kita mau melakukan kegiatan rektifikasi peta atau memberikan sistem koordinat kepada peta. Kemudian ada toolbar editor, itu digunakan atau teman-teman bisa menggunakan toolbar ini ketika kalian melakukan kegiatan digitasi. Kemudian ada toolbar navigasi, di sini ada zoom in, zoom out ya, ada pen, ada full extend, ada fix zoom in dan fix zoom out dan seterusnya. Itu digunakan ketika kalian nanti misalnya ingin menavigasi data yang ada di data view kalian, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada table of content. Nah, table of content ini itu berfungsi untuk menyimpan ya atau memperlihatkan data atau layer yang kalian tampilkan di sini. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian yang berikutnya yang ini, bagian yang luas ini ya, merupakan data view ya, data view di sini. Nah, saya berikan contoh misalnya saya mau menambahkan data ya, menambahkan data bisa melalui add data sini ya, atau bisa melalui katalog di sini. Misalnya saya pakai yang ini ya, katalog sini. Jadi akan muncul di sini folder yang telah kita koneksikan. Yang pertama, misalnya saya mau pakai di sini ya, pakai data Sulawesi misalnya, batas wilayah. Ini kita drag masuk ke dalam layer sini. Nah, nanti akan di data view ini akan muncul data atau layer peta yang kita tampilkan. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, setelah dari data view, di sini ada layout view. Nah, di sini ketika kalian misalnya petanya sudah atau datanya sudah selesai kalian analisis. Nah, langkah terakhir itu adalah kegiatan layouting atau kegiatan layout peta. Jadi ya ada peta yang kalian lihat yang sudah tercetak ataupun sudah jadi itu melalui tahapan-tahapan yang ada di sini. Nanti di pembahasan selanjutnya bagaimana kita menambahkan legenda, kemudian bagaimana teknis menentukan skala dan lain-lain, itu akan dibahas pada kegiatan layouting peta. Kemudian yang terakhir ini ada katalog yang berfungsi sebagai folder penyimpanan data atau file-file teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan banyak membahas terkait dengan menu yang ada di ArcMap. Yang pertama itu ada di menu file ya. Ini menu file ada banyak yang mesti teman-teman pahami. Yang pertama ada new. Nah, new ini berfungsi untuk membuat dokumen peta yang baru. Ini hampir sama fungsinya di MS Word. Kemudian ada open, itu berfungsi untuk membuka peta atau project existing atau pekerjaan yang telah ada sebelumnya. Kemudian save dan save as itu berfungsi untuk menyimpan hasil pekerjaan. Kemudian kita ke share as. Nah,
Share as di sini yang saya highlight adalah terkait dengan map package-nya. Itu digunakan untuk membuat paket peta yang terdiri dari data-data yang digunakan dalam satu file yang tidak terpisah. Ketika diproses dengan perintah ini, data yang dihasilkan akan bereksistensi .mpk. Kemudian kita lanjut ke add data. Ini sudah saya tampilkan tadi ya. Saya berikan contoh di awal tadi. Nah, ini digunakan untuk menambahkan atau import data yang terdapat pada komputer user. Ini atau bisa diakses melalui sini sama. Kemudian ada add base map dan add data from ArcGIS Online. Nah, ini digunakan untuk menambahkan base map peta yang dapat diakses secara online. Kemudian ada add XY data. Ini digunakan untuk menambahkan data koordinat X, Y, Z ya dalam bentuk Excel dan kemudian dikonversi ke dalam bentuk SHP. Itu mungkin cukup untuk yang di bagian add data yang biasa atau sering digunakan. Kemudian kita beralih ke page and print setup. Ini digunakan untuk mengatur ukuran kertas yang akan digunakan dalam kegiatan pemetaan. Jadi mungkin seperti prinsipnya di MS Word terkait dengan penentuan ukuran kertas, kemudian marginnya dan seterusnya di sini. Di sini bisa kita atur ya, mulai dari orientasinya, kemudian ada ukuran kertasnya mau dipakai ukuran seperti apa, itu bisa dieksekusi di menu page and print setup. Kemudian ada print preview. Nah, ini digunakan untuk melihat hasil sementara ya pekerjaan yang telah kita lakukan. Kemudian ada export map. Nah, export map ini digunakan untuk mengekspor hasil peta. Nah, di dalamnya dapat dipilih ekstensi JPEG, PDF dan sebagainya. Ini jadi ketika kalian sudah membuat peta, ketika sudah kalian layouting, pasti ada aktivitas atau kegiatan mengekspor peta tersebut. Itu dari dalam bentuk JPEG ya, PDF bisa dan seterusnya. Nah, di menu edit itu berisi seperti ini ya, kayak undo, redo, cut, copy, paste dan seterusnya. Ini mungkin perintah-perintah yang dasar ya, dan ini juga jamak ditemui pada aplikasi-aplikasi yang teman-teman sering gunakan seperti MS Word, Excel dan seterusnya ya. Kemudian menu view. Nah, menu view ini ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan data view yang sudah kita lihat di awal tadi, yang sudah saya jelaskan ya, menampilkan data peta kita. Kemudian ada data view, maksud saya layout view. Di sini layout view itu fungsinya untuk melayout hasil akhir dari peta yang telah kita kerjakan. Kemudian, nah ini yang penting juga adalah terkait dengan koordinat sistem, ya. Nah, di data frame properties itu fungsinya itu kita memilih sistem koordinat yang akan digunakan. Penting bagi teman-teman ketika pertama kali ingin mengerjakan peta, itu teman-teman harus melakukan setting pada sistem koordinat yang teman-teman akan pakai. Tuh, misalnya mau pakai sistem koordinat Geographic Coordinate System atau GCS. Jadi teman-teman bisa memilih di sini, dan di sini ada banyak pilihan. Kemudian ketika teman-teman mau memakai sistem proyeksi yang PCS ya, tuh, sistem koordinat terproyeksi. Di sini ada banyak pilihan juga seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu geoprocessing di sini. Nah, di sini ada beberapa tool-tool ya, itu yang berfungsi dalam analisis spasial. Dalam hal ini adalah analisis data vektor. Sebenarnya ada banyak, namun yang ditampilkan di sini hanya beberapa yang sering digunakan seperti buffer, clip, intersect, union, merge, dissolve. Jadi sebenarnya ada banyak, tapi yang sering digunakan dalam analisis spasial yang berbasis vektor adalah menu-menu ini, seperti itu. Kemudian di customize, nah ini digunakan untuk menambahkan toolbar yang diinginkan. Jadi saya cuma jelaskan yang toolbar sini aja itu. Nah, jadi toolbar-toolbar yang di luar tadi, yang ada georeferencing, editor, drawing, itu kita ngambilnya dari sini. Customize, pilih toolbar, kemudian kita
centang ya, atau pilih mana yang akan kita inginkan atau ingin kita tampilkan seperti itu. Jadi di sini lokasinya. Kemudian ada extension ya. Nah, ini ketika kita punya ekstensi yang bisa dimasukkan ke dalam ArcGIS, tapi ini punya pembahasan tersendiri. Kemudian ada Windows. Nah, di Windows ini yang perlu saya highlight itu adalah terkait dengan image analysis ya, karena sebenarnya yang table of content, katalog, dan source itu sudah ada ya, saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada image analysis di sini. Nah, di image analysis itu digunakan untuk analisis data tipe raster ya, atau gambar. Dalam hal ini seperti kayak citra satelit ya, dan data penginderaan jauh lainnya seperti kayak misalnya menggunakan data drone seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang disampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.